Selamat datang kembali di channel Widyarto Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas soal TKA, khususnya materi yang berkaitan dengan hukum Newton. Oke, untuk soalnya, untuk mengurangi penggunaan tenaga manusia dalam sebuah pusat distribusi e-commerce, paket dipindahkan menuju area penyortiran menggunakan sistem bidang miring yang dihubungkan dengan sebuah beban penyeimbang melalui katrol tetap. Sebuah paket bermassa 8 kg diletakkan pada bidang miring kasar yang membentuk sudut 37 derajat. Nah, berarti sini yang pertama ada 8 kg. Terus dan dihubungkan dengan sebuah beban bermassa 8 kg yang menggantung bebas melalui tali ringan dan katrol ideal. Oke, berarti di sini juga ada 8 kg. Setelah sistem dilepaskan dari keadaan diam, paket akan bergerak karena pengaruh gaya yang bekerja pada sistem. Apabila koefisien gesekan statis antara paket dan bidang adalah 0,25, percepatan gravitasinya 10. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang sesuai adalah Di sini dikatakan sistem tidak akan bergerak karena kedua balok bermassa sama. Nah, di sini kita cek dulu balok ini bergerak dan tidak itu tergantung gaya yang menggerakkan. Jadi kita lihat di sini ya. Yang pertama, balok 2 dia akan menarik ke bawah atau memberikan ke bawah sebesar dengan gaya beratnya itu adalah W yang nilainya M kali G. Berarti 8 dikali 10, gravitasi 10 jadi 80 Newton. Sementara benda satu gitu juga, ke sini ada gaya normal, ada N, ke bawah juga ada gaya berat. Ada gaya berat, habis itu nih ke sini ada W cos theta ya. W cos theta. Kenapa W cos theta? Karena garis yang tebal ini, ya garis yang ini yang biru sini letaknya nanti bersentuh langsung dengan sudut. Ini tetanya di sini. Jadi garis ini letaknya di samping sudut, samping berarti cos. Sementara yang ke sini adalah W sin theta. Artinya balok ini akan turun ke bawah karena ditarik oleh gaya W sin theta. W nya adalah M kali G juga kan, kebetulan M nya 8 kali 10 berarti 80. Sin theta nya di soal sudah dibilang adalah sin theta 3/5, jadi masukin di sini 3/5. Berarti hasilnya itu adalah 48 ya, coret 80 dengan 5 coret sisa 16 dikali 3 hasilnya 48. Artinya benda yang ini turun ke bawah dengan gaya 80 Newton, yang ini turun ke bawah dengan gaya 48. Nah, berarti gaya yang menarik mereka berdua sini tidak seimbang. Artinya bendanya akan bergerak. Maka dengan demikian pernyataan yang pertama di sini akan salah ya, karena di A sini dibilang tidak bergerak. Berarti ini salah. Terus karena dia bergerak berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya karena dia kasar juga ada gaya gesek. Jadi kemana ke arah gaya geseknya? Nah, kita cek di sini ya. Jadi kemana arah gaya geseknya? Karena di sini yang di benda M2 menarik ke bawah dengan gaya 80, benda M1 ke atas ke bawah ditarik dengan gaya 48, otomatis M2 yang menang. Berartinya M1 akan tertarik ke atas, M2 akan tertarik ke bawah. Nah, di sini ada gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan gerak benda. Karena benda ini bergerak ke atas, maka gaya geseknya ke arah bawah ke sini. Nah, terus yang nomor 2 tuh diminta balok bergerak dengan percepatan 1. Berarti yang diminta adalah percepatan. Berarti kita cari percepatan. Kalau percepatan gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali dengan A. Sigma F ini adalah semua gaya yang bekerja sepanjang pergerakan benda, di sepanjang talinya. Nah, di sini kita mulai dari sini. Nanti di sini bakal ada gaya tegangan tali juga. Tegangan tali. Tegangan tali arahnya selalu berlawanan reaksi ya soalnya. Sini ada W2 ya, arahnya sama dengan arah A, maka nilainya positif. Berarti W2. Kemudian berangkat ke sini ketemu T-nya arahnya berlawan dengan A, berarti nilainya negatif. Berarti min T. Berangkat ke sini ketemu T lagi, arahnya sama dengan A, berarti nilainya positif. Berikutnya berangkat ke bawah ketemu N. N ini kita nggak gunakan, kenapa? Gara-gara gaya tegak lurus dengan pergerakan benda.
Jadi kalau kita diproyeksikan nanti menggunakan cos 90 hasilnya 0, jadi nggak berpengaruh. Begitu juga dengan W cosnya, gara-gara dia tegak lurus dengan pergerakan benda, berarti kita nggak gunakan. Kita gunakan yang segaris, jadi yang searah ataupun berlawanan. Nah kalau W ini nggak kepake lagi, gara-gara sudah diwakilkan oleh W cos theta dan sudah diwakilkan oleh W sin theta tadi. Jadi W ini sudah nggak kepake lagi. Oke, maka dengan demikian kita berangkat lagi ke sini, ketemu W sin theta, arahnya berlawan dengan A, berarti negatif. Berarti min W1 sin theta. Kemudian berangkat ke sini lagi, ketemu gaya gesek, arahnya berlawanan juga, berarti min gaya gesek. Masanya karena 2, berarti M1 tambah M2 dikali dengan A. Oke, nah kita masukin sekarang. W2 itu nilainya sudah ada 80 Newton, berarti masukin 80. Nah, min T dan plus T sini boleh disederhanakan karena tegangan tali nilainya sama. Di sini ya, kalau massa katrol diabaikan, berarti itu artinya dinamika partikel. Artinya tegangan talinya nilainya sama, arahnya berlawanan, berarti nanti bisa kita sederhanakan. Habis. W1 sin theta sudah ada di sini, nilainya 48, yang ini ya, sudah ada 48, jadi W-nya 80, sin-nya 3/5. Disederhanakan jadi 48, maka jadi W sin theta-nya kita masukin 48. Yang belum ada adalah gaya gesek. Berarti tugas kita sekarang mencari nilai gaya gesek. Gaya gesek gitu ya, jadi untuk nyari gaya gesek itu adalah rumusnya mu dikali dengan gaya normal. Mu sini adalah koefisien geseknya. Koefisien gesek di sini sudah dijelaskan 0,25. Apabila koefisien gesek kinetis balok dan bilang-bilang 0,25, berarti mu-nya boleh kita pakai 0,25. Sementara n di sini adalah gaya normal. Gaya normal maksud gaya normal ini. Jadi gaya normal sini kita anggap ada sumbu y ya. Kalau pergerakan bendanya kita anggap sumbu x, berarti ini kita anggap sumbu y-nya. Jadi kita nyari dulu gaya normalnya. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena bendanya hanya bergerak ke samping ini aja. Nah, bergerak sepanjang bidang miring aja, tidak bergerak pada sumbu gaya normal ini, pada sumbu y-nya. Gara-gara tidak bergerak pada sumbu y, makanya kita sebut sama dengan 0. Di sumbu y sini ada dua gaya, ada n dan ada w cos. Satu ke arah atas, satu lagi ke arah bawah. Maka jadinya n min w cos theta sama dengan 0. N-nya mau dicari, kita ruasin sama dengan w kali cos theta. W-nya adalah 80, M kali G ya, 8 kali 10 80. Cos theta-nya sudah ada di sini 4/5. Jadi kita masukkan 4/5. Dicoret 1 sisa 16. 16 dikali 4 berarti hasilnya 64. Nah, sini masuk dah sini mu kali n, berarti n ini kita masukkan 64. Dan mu-nya 0,25 tadi, n-nya 64. 0,25 boleh juga 1/4 ya, sama aja kali 64, berarti coret sisanya adalah 16. Artinya gaya geseknya sebesar 16, maka ini min 16 sama dengan ini M1 tambah M2. M nya ada, M1 nya 8, M2 juga 8. Nah berarti 8 tambah 8, jadi 80 dikurang dengan 48 itu hasilnya 32. 32 kurang 16 berarti hasilnya 16. 16 sama dengan 8 tambah 8 juga 16A. Berarti nilai A sama dengan 16/16. Berarti hasilnya adalah 1. Maka untuk yang nomor 2 pernyataannya adalah benar. Oke, sekarang kita ke pernyataan nomor 3. Tegangan tali pada sistem sebesar 72 Newton. Benar atau tidak? Untuk tegangan tali, karena nilainya di sini adalah sama, tegangan talinya kan nilainya sama kan, berarti kita tinjau salah satu benda yang mana saja boleh gitu. Jadi boleh benda 1, boleh benda 2, karena hasilnya bakal sama. Di sini kita akan tinjau benda 2. Oke, segini ya. Tinjau benda 2 tadi, benda 2 kalau kita melihat kayak gini. Ke sini ada tegangan tali tadi, ke bawah ada W2. Dan percepatan ke arah bawah sini. Jadi sigma F sama dengan M dikali dengan A.
Sigma F di benda 2 ada 2 gaya, W2 dan T. W2 arahnya sama dengan A, berarti positif. T arah berlawanan T sama dengan M2 kali A. W2 nya tadi 80, min T sama dengan 8 kali A nya nilainya adalah 1 dari sini. Ini dapat nilai A. Jadi 80 min T sama dengan 8. Kalau diminta T berarti 8 nya pindah ke sebelah jadi negatif, min T pindah ke sebelah jadi positif. Berarti 80 min 8 sama dengan T. T nya berarti 72. Satuannya adalah Newton ya. Maka dengan demikian pernyataan nomor 3 jawabannya adalah benar. Oke, demikianlah untuk soal kali ini. Kalau ada yang kalian tanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih.